Ini pernah Pak JK nonton, Alangkah Lucunya Negeri. Pak JK cerita, panjang jadi. Dia bilang, saya mau nonton itu tapi setengah jam aja, soalnya saya ada urusan. Merapat. Oh, silakan Pak. Setengah jam kok gak keluar-keluar Pak JK. Alangkah Lucunya Negeri, masalah jalanan. Terakhir, loh, kok belum pulang? Ya, saya nggak bisa pulang, saya nonton film ini. Saya merasa berdosa. Saya boleh ngomong sama wartawan. Boleh, silakan Pak. Bilang, saya ini selama 5 tahun menjabat, dan saya turun. Begitu lihat film ini, saya merasa berdosa. Ada hal yang tidak saya sentuh selama saya menjabat. Nah, itu untuk peran. Kalau untuk filmnya? Sama. Yang paling berkesan? Semua. Saya nggak bisa bikin film yang saya nggak mau. Oh. Kalau saya nggak mau, ngapain bikin? Nggak usah. Kalau yang kesulitan paling berat? Kenapa? Yang level kesulitannya paling berat? Itu Naga Bonar jadi 2 itu. Kenapa? Karena kesiapan kru yang kurang matang gitu. Kurang matang. Jadi di tengah jalan kita harus benahin sistem produksi secara bertahap. Itu paling berat. Sampai saya bilang, ya Allah, kalau sampai saya harus mati nih, karena stres, karena capek sekali, selesai syuting deh. Syuting, mati deh. Tapi selesaikan dulu. Ini salah satu impian saya. Bagaimana Naga Bonar ini, istilahnya tuh si naga ini, menjadi kayak James Bond. Siapa aja bisa mainkan. Iya. Tapi ini tokoh legend yang Asrul Sani bikin awalnya. Menjadi tokoh yang pada saat kita berbicara tentang cinta pada tanah air, dalam kondisi apapun, tokoh itu muncul. Wah, tokoh hero dalam bentuk yang berbeda. Ya, dalam bentuk berbeda. Siapa pun bisa mainkan. Ya. Nah, ini yang 3. Mungkin saya nggak bisa main yang keempat. Mungkin udah mati saya. Bisa jadi. Belum tentu. Bisa jadi. Kita nggak tahu umur. Tapi tokoh itu siapapun bisa mainkan. Dia kayak James Bond pasti ngelawan KGB. Pasti. Itu frame-nya kan itu cuma. Lawan mafia. Frame bisa jelas gitu ya? Frame bisa jelas. Ada kezaliman, ada ketimpangan yang dia harus lawan. Kalian juga sama. Ada ekspresi kecintaan pada negeri yang harus dia buktikan. Mama nggak usah khawatir soal saya. Karena dalam diri saya mengalir darah orang-orang yang mencintai negeri ini. Frame itu saya pengen. Ini impian gua. Oke? Jadi siapa tahu dekade ke depan udah nggak ada seorang Deddy Miswar. Naga Bonarnya masih ada. Masih ada stok. Jadi pahala jariahnya Bang Deddy. Semua. Insya Allah. Pengennya gitu. Aduh. Tapi kan kita punya impian. Legacy ya jadi. Ya, kita kan ada impian tuh. Sesuatu yang ini menarik. semua menjadi ibadah. Kalau Bang Deddy sendiri selama Wah, jadi mengharukan lo pertanyaan lo ya. Jadi impian-impian gua refresh. apa impian lagi yang Itu tadi. Ya seperti di deskripsi saya di ngaji itu, saya juga sebuah impian saya itu. Kalau bagaimana cara Bang Deddy memberontak dengan karya? Ya, karya itu pemberontakan. Arti kita ini seniman, Bingung juga hanya kita melihat sesuatu yang masyarakat juga lihat, tapi dari sudut yang berbeda. Itu adalah seni, itu adalah seniman. Ya. Peristiwanya sama semua, yang ada di sekeliling kita. Orang lain bisa lihat semua, tapi seniman melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Nah, angle. Kita mengkritisi dengan keindahan tanpa harus menyakiti orang yang terkena, yang terlibat. Tapi orang paham. Dan jangan menuntut solusi pada kita, karena ada orang-orang lain yang bisa membuat solusi. Kita hanya merefleksikan sebuah realitas yang ada, merefleksikan. Bukan film itu bukan realitas, tapi refleksi dari sebuah realitas dengan kemasan estetika dan etika, tentunya. Kan gitu aja. Iya benar saja. Kalau bagaimana cara benahin orang miskin, bukan gua urusannya, tapi ternyata ada orang miskin dengan perspektif yang berbeda harus kita lihat. Oke, gue tugas gue cuma itu aja. Benarnya bukan urusan gua, ada pemerintah, ada segala macam, bukan urusan gua.
Tapi mereka tergugah. Ternyata ada peristiwa yang menggugah dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Atau nggak ketahuan kalau tanpa itu kan? Kalau nggak susah ngomongnya. Bagaimana komunikasinya? Ini pernah Pak JK nonton Alangkah Lucunya Negeri. Pak JK cerita panjang jadi. Dia bilang saya mau nonton itu tapi setengah jam aja, soalnya saya ada urusan. Merapat. Silakan Pak. Setengah jam kok nggak keluar Pak JK. Alangkah Lucunya Negeri, masalah jalanan. Terakhir, loh kok belum pulang? Ya saya nggak bisa pulang, saya nonton film ini. Saya merasa berdosa. Saya boleh ngomong sama wartawan itu. Boleh, silakan Pak. Bilang saya ini selama 5 tahun menjabat dan saya turun. Begitu lihat film ini saya merasa berdosa. Ada hal yang tidak saya sentuh selama saya menjabat. Masya Allah. Inspiratif. Itulah partnya. Maksudnya itu peran kita di sana. Jangan tanya sama gue bagaimana cara membenahinya. Iya. Itu bukan urusan gua. Iya. Tapi bagaimana menyentuh orang-orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membenahi. Itu. Jihadnya media di situ. Itu tadi. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalau menurut Bang Deddy sendiri sebenarnya di dunia film lah atau sinematografi lebih banyak acuannya kepada industrinya, materinya atau kepada art dan kontennya. Misalnya gini, kalau misalnya Bang Deddy bilang tadi banyak yang harus disentuh di masyarakat yang belum tersentuh. Berarti ini banyak konten ya. Kalau kita ngelihat nggak usah jauh-jauh ya gitu kan. Banyak konten yang menyentuh, banyak hal yang mungkin belum masyarakat ketahui, tapi ini bisa jadi sesuatu yang deep dan perlu diinformasikan dengan cara art gitu. Tapi justru industri kita kan lebih melihat bagaimana tren yang ada di luar, bagaimana tren perfilman yang hit tuh kayak apa sih bikinnya, maka tinggal jiplak aja kayak gitu nih caranya gitu. Tapi yang lebih banyak kan begitu sekarang, karena lebih banyak kepada industri atau juga mungkin bagaimana yang cuan lebih cepat gitu. Jadi dari sampai satu titik nanti. Ini sebuah proses. Saya ingin bikin film, ya saya pengen bikin aja. Masih konten kan bicaranya. Awal kan konten. Bagaimana meng-create-nya, menyampaikannya dengan estetika. Dan juga sesuatu yang menghibur. Yang jelas tujuannya saya ingin bikin film yang saya pasti tidak rugi. Iya. Pasti. Harus pasti tidak rugi. Itu bagaimana mengkalkulasi tidak akan ruginya? Karena kalau bicara rugi, ini bukan soal masalah duit. Kalau saya rugi di duit, kontennya bagus. Saya rugi di duit, nggak apa-apa. Ada 2 orang terinspirasi menjadi lebih baik, pahala saya luar biasa. Saya pasti untung. Saya pasti untung dibandingkan uang yang hilang. Masya Allah, itu dia. Di situ angle-nya ya. Itu aja. Karena Allah berikan saya kemampuan, pengetahuan, kesehatan. Kan perintahnya cuma itu ibadah. Iya, Masya Allah. Untuk yang lain. Ini yang menarik dari Bang Deddy adalah di satu momen ada satu twist di mana Bang Deddy itu karyanya kemudian banyak nafas religi yang tipis-tipis tapi dapat. Gitu, maksudnya nggak perlu kita bold untuk kemudian berdakwah gitu ya. Saya tapi, bukan ulama. Iya, maksudnya sengaja justru ditanam nama Bang Deddy secara wajar. Ditanamkan secara wajar, tapi itu mengena. Ya. Nah, itu ada apa sih, Bang? Karena realitasnya gini, Indonesia ini masyarakat religius. Di setiap ujung gang ada masjid. Iya. Di jalan ada gereja. Iya. Ada vihara. Kenapa dalam film kita nggak tercermin kehidupan itu? Ini kan membohongi realitas. Sebetulnya. Saya nggak mau bohongin realita. Saya bisa rekayasa sebuah realita, ya kan? Menjadi refleksi dari realita itu sendiri. Maka dalam setiap kehidupan kita pasti ada nilai religi. Pasti ada. Coba deh, kau kumpul di mana? Nah, Indonesia memang itu Indonesia. Saya kan bikin film Indonesia. Makanya saya juga waktu jadi penyiar nih, ada nanya apa? Tinggal di mana? Di Tanah Abang. Oh, dekat masjid ya? Iya, padahal saya nggak tahu masjid. Selalu kan begitu. Saya bilang dekat masjid. Iya, dekat masjid ini. Padahal saya juga ngarang gitu. Iya. Pasti dibilang iya. Gitu. Kan enak gitu. Oh, dalam lu istighfar lu. Istighfar. Mungkin karena terbiasa. Ya, tapi itulah sebuah realita. Benar. Apa ada satu momen nggak sih Bang Deddy sendiri kemudian mungkin menjadi yang lebih religius dari biasanya? Ada satu hal yang membuat pastilah dalam karya perjalanan ya. Itu momen apa? Bagaimana ya? Tadi popularitas. Ya. Saya
minta honor berapa saya dikasih, nggak pernah ditawar. Kan dia berpikir, apa maksud Allah? Kenapa Allah kasih? Gue tuh bukan apa-apa, gue bukan orang yang taat. Kok dikasih gini, maksudnya apa? Ada misi apa nih? Iya, ini maksudnya apa? Kira gitu kan? Nah, jangan-jangan ini manfaatnya apa buat gua, buat kehidupan gua, buat agama, buat bangsa? Balik lagi, tidak suka ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Masya Jadi, Allah. Allah kasih ini semua, kasih ketemu kau. Sebetulnya ada sarana beribadah. Masya Allah. Lu nggak disuruh makan, nggak disuruh ngapa-ngapain, hanya untuk beribadah. Makan kalau niatnya untuk ibadah, jadi ibadah. Masya Allah. Minum untuk ibadah, ibadah jadinya. Senyum, ibadah, semua ibadah. Orang tuh kadang-kadang gini, yang ada ya, apalagi nih mungkin ada beberapa komunitas film yang ngaji ya, ada kesulitan untuk bikin ada nuansa Islaminya, tapi bagaimana caranya ada percintaannya yang udah. Nah, sedangkan kalau lihat karya-karya Bang Deddy tuh semua bisa dikemas dengan wajar, tapi nggak dilihat terlalu memaksakan, tapi sampai gitu, dapat pesannya. Memang ada tingkat kesulitan di sana. Kalau film-film Amerika, film Barat, sangat simpel. I love you, pelukan, ciuman, selesai. Selesai. Kemudian dalam koridor Islam, berbicara orang Islam, bagaimana ungkapan itu? Kan nggak berlaku. Kalau kita ikutin, bukan Indonesia, nggak Indonesia itu kan, nggak begitu. Mesti ada lagi pola atau cara pemikiran, cara ekspresi yang bisa lebih tepat. Film adalah gambar. Simbol-simbol gambar sangat luas bisa kita bikin. Termasuk juga kalimat-kalimat yang bisa kita ciptakan. Misalkan, pernah kita mentok ada kesulitan. Bagaimana seorang tokoh perempuan yang muslimah dan seorang muslim pacaran dan mengungkapkan cintanya kayak apa? Pelukan nggak boleh, pegangan nggak boleh. Maka muncul kadang-kadang mungkin kalimat-kalimat yang jadi sangat menyentuh, yang mencerminkan bagaimana cintanya dia. Kan kita dipacu tuh. Kelenjar kreatif kita dipacu. Makanya suka lama kita di situ. Kita lama memberikan satu kalimat dialog aja, berdebat kita. Di sini tempat berdebat. Ini tempat berdebat nih, tempat makan ini. Bagaimana cara mengungkapkan azam ayat? Sekarang cinta si ayat nangis. Bagaimana gue bisa meyakinkan bahwa gue cinta malu? Bilang, seandainya syariat membolehkan, aku ingin berwudu dengan air matamu. Masya Allah. Masuk dia, masuk Barang itu. Artinya, ada kelenjar kreatif kita yang memaksa kita untuk bagaimana cara ungkapinnya gitu ya. Kalau justru nggak ada tantangan, kita nggak kreatif. Dalam Islam tadi itu tantangan. Yang harus diatasi dengan cara yang kreatif. Itu keren banget teman-teman semua. Apalagi sebenarnya di dunia Islam itu dunia narasi ya. Iya. Dunia syair, dunia narasi, kekuatan di situ. Masa ngomong ya Allah, itu minta diwuduin itu. Apa ada perkataan aku cinta padamu yang lebih dari itu? Iya, Masya Allah. I love you. Film di mana-mana juga begitu. I love you. Iya. Aku sangat mencintai. Udah banyak yang pakai. Di mana-mana kayak gitu dari zaman dulu film sampai sekarang. Jadi sebenarnya keterbatasan yang ada adalah justru memancing kita untuk kreatif. Jadi kayak gini, teman-teman, banyak nih pengusaha-pengusaha muslim ketika mau bermuamalah gitu, banyak ibaratnya banyak koridor hambatan yang nggak boleh ngelakuin haram. Justru itu dipicu untuk bagaimana cara tetap bisa bermuamalah dengan mana. Ini menarik nih, Bang Deddy. Mungkin angle ini agak jarang dijalankan. Orang kan menghindari kesulitan kadang-kadang. Makanya di PP itu banyak sekali quote-quote. Quote-nya banyak sekali. Itu yang makanya dikutip orang. Berapa tahun PPT itu? 15 sudah. 15 ya kan tuh? Itu semakin bagus. Banyak hasilnya semakin bagus. Padahal di PPT itu di PPT itu ini pemain bisa ganti ya? Ganti. Pemain ada masalah. Besok ganti cerita lagi. Pemain utamanya pindah ke setting yang berbeda. Apa yang membuat bisa tayangan ini menjadi tayangan yang dipercaya masyarakat sampai
belasan tahun. Apa nih kira-kira yang membuat kekonsistenan quality-nya apa nih yang membuat orang, ya Bang Deddy yakin ini adalah key-nya atau juga mungkin hook-nya untuk tetap di hati masyarakat? Ya bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang optimal kalau semuanya serba instan? Mungkin. Apalagi kita sampaikan ini ada nilai-nilai religius di dalamnya. Ya nggak boleh sembarangan lah. Nggak boleh sembarangan. Nah kalau PPT apa nih? PPT apa nih? PPT, ya, ini bicara para pencari tahu. Intinya sebetulnya setiap kita yang hidup ini manusia itu sedang mencari Tuhan. Iya. Menuju ke sana sebenarnya. Kadang-kadang kita lihat batu cincin yang bagus dianggap Tuhan. Kadang-kadang mobil mewah kita anggap Tuhan. Kadang-kadang istri yang cari kita anggap Tuhan. Itu semua pasti mengecewakan. Sesuatu yang bukan Allah, tempat kau bergantung pasti akan mengecewakan. Termasuk makanya dia kecewa. Dia mencari yang tidak mengecewakannya. Akan ketemu insya Allah. Bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Masya Allah. Jadi nggak habis-habis, cerita ini nggak akan habis sampai akhir zaman sebetulnya. Karena setiap orang nyari Tuhan berarti. Setiap orang mencari Tuhan di peradabannya masing-masing. Masya Allah. Simple sebenarnya. Simple. Premisnya simple. Sangat simple karena ini memang apa sifat-sifat manusia. Ini kecenderungan manusia kan. Butuh pemikiran berapa lama sampai ada ide ini nih? Ini menarik banget. Ya, memang lama. Saya terinspirasi dari sebuah ada cerita di tulisan Wahyu. Terus apa judulnya ini? Almarhum. Apa judulnya nih? Saya membaca sebuah buku. Judulnya itu. Judulnya Para Pencari Tuhan. Saya baca. Luar biasa isi. Orang yang pengen membuktikan, lu yakinin gue deh bahwa Allah itu ada. Nabi Ibrahim. Bukan ada ya, Nabi Ibrahim pun begitu dong. Sama, mencari kan, bertanya. Kalau ini orang biasa. Orang biasa. Gue nggak, kalau Nabi agak susah juga gue ini kan. Udah ada ini. Ini orang biasa. Sekolah di Al-Azhar, keluar nih. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan gue tentang apa itu Allah. Buktikan sama gue. Ada yang mencari. Karena ini representatif setiap kalangan manusia yang ada di Indonesia. Makanya ganti set tadi menciptakan sebuah kalangan tertentu lagi yang terwakili. Ganti pemain menciptakan empati dari masyarakat yang berbeda lagi. Jadi satu premis yang jelas tinggal diimplementasikan di peristiwa-peristiwa komunitas yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Nah, ini dalam keresahan yang berbeda. Bang, dalam memilih pemain gitu ya, apalagi untuk tayangan religi itu harus paham agama atau sambil jalan gitu. Soalnya kan kalau nonton itu pasti ya nggak bisa kita pungkiri banyak hikmah yang bisa akhirnya dipelajari. Dia harus paham banget, nggak harus kan. Yang penting yang nulisnya harus mengerti, ada dasarnya nulisnya. Kalau tulis sesuatu, ini dasarnya apa, dalilnya gitu. Benar-benar. Jangan sampai salah dong. Kan menyesatkan nanti. Kalau salah, dan jangkidal juga panjang dia. Makanya panjang. Nah biasanya pemain yang main di sini terkondisi dirinya pada saat syuting sampai setelah itu menjadi orang yang taat menjalankan ibadah. Iya, saya gitu. Misalnya dengan cerita dari teman-teman yang itu banyak seperti jadi terbawa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar semoga jadi ibadah. Apa obsesi yang belum? Kalau sekarang Bang Deddy masih ada keinginan untuk? Saya enggak. Saya ini, Masya Allah, saya bersyukur luar biasa. Saya ini mau jadi apa aja bisa. Allah kasih saya kemampuan itu. Saya mau jadi presiden, tahun depan saya jadi presiden. Yang membuat dirimu menjadi sesuatu yang lebih baik, sukses adalah integritas, kejujuranmu. Masya Allah. Masya Allah.